Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita layak untuk mengucap syukur. Satu hari lagi Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama mengawali akan segala aktivitas kita, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, kami sungguh mengucap syukur karena berkat penyertaan Tuhan yang boleh menyertai kami hingga saat ini. Bapa, sebentar kami akan kembali menjalani segala kesibukan kami di hari ini, namun kami mau duduk diam di kaki-Mu, kami mau mendengarkan sabda-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami di dalam kami menjalani segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Saudara Revel Theodor dengan tema Lidah Sama, Perkataan Beda. Dengan bacaan yang terambil dari Yakobus 3, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-12, namun kita akan berfokus pada ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita mau sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan hikmat pagi. Pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang anggota jemaat yang selalu menyebut kata-kata yang rohani di dalam interaksinya dengan teman-teman di gereja. Nah, di dalam interaksi itu dia selalu mengucapkan, "Oh puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati." Dan sebagainya, kata-kata yang lain yang mirip-mirip kata-kata rohani yang demikian. Nah, namun semuanya berubah ketika dia sudah berada di luar gereja. Di luar gereja yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang merendahkan, menipu, melukai. Kisah tersebut merupakan salah satu contoh kehidupan orang Kristen yang munafik. Dengan mulutnya dia memuji Tuhan di gereja, dengan mulut yang sama dia menghina Tuhan. Inilah juga yang diserukan oleh Yakobus dalam surat yang ditulisnya yang tadi dibacakan. Yakobus menunjukkan kemunafikan yang sering terjadi di dalam diri para pengikut Kristus. Dia menuliskan, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita mengutuk manusia. Jemaat kita perlu menyadari bahaya lidah dan mengakui bahwa kita seringkali tidak mampu untuk mengendalikannya. Meskipun manusia dapat mengendalikan benda-benda besar, menjinakkan binatang-binatang liar, binatang-binatang buas, tapi manusia justru kurang dapat mengendalikan lidahnya sendiri. Nah, celakanya manusia seringkali nggak menyadari hal itu, merasa dirinya baik-baik saja, padahal dia hidup di dalam kehidupan yang tidak konsisten. Saudara-saudara, atas persoalan tersebut dengan tegas Yakobus berkata, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Tidak berhenti di sana, Yakobus mengajak jemaat untuk melihat lebih dalam dari sekedar apa yang tampak, yakni bahwa perkataan adalah cerminan dari hati. Perkataan adalah cerminan dari hati. Jika hati ini telah dimurnikan oleh Tuhan Yesus, maka perkataan dari lidah pun harusnya akan sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Roh Kudus berdiam dalam hati seseorang yang telah percaya Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan terus menguduskan hati kita. Lidah yang dikuduskan itu harusnya dipakai untuk memuliakan Allah dengan menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus
dalam hati kita. Maukah kita diubahkan mulai dari hari ke hari? Dari hari ke hari, hati kita diubah, sehingga lidah kita pun juga diubahkan lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, akhir kata, lidah yang telah ditebus itu harus dipakai untuk memuliakan Allah dan membangun sesama lewat perkataan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberikan lidah untuk berkata-kata. Kami diberikan lidah untuk memuji Tuhan. Tak jarang kami memakai lidah kami sebaliknya untuk mendustai Tuhan, untuk berkata-kata yang buruk, untuk berkata-kata yang sembrono, untuk kata-kata yang tidak pantas untuk kami ucapkan sebenarnya. Oh Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, pertama-tama maafkan kami kalau kami lalai dalam menjaga kata-kata kami, dalam menahan dan mengekang lidah kami. Tapi mohon agar Roh Kudus mendikte apa yang harus kami katakan, sehingga kami boleh mengucapkan hal-hal yang baik, yang membangun di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Mohon Tuhan, tolong kami, karena kami lemah dalam hal ini. Kami berdoa kepada Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini dengan mengingat firman pagi hari ini untuk mengekang lidah. Kita ngomong apa yang harus diomongkan. Kita tahan omongan akan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas diomongkan. Kita perlu menjaga lidah kita, perlu menjaga perkataan-perkataan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.